Kalau menjatuhkan presiden boleh, asal konstitusional. Iya. Terus apa Soeharto dengan penting syarat yang mengundurkan diri. tidak. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah. Itu awal, dan kita lihat orang bilang ketika seseorang lahir dengan darah, dia akan turun juga dengan darah. Itu yang terjadi dengan Soeharto. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Kenapa? Dia tahu diri gitu loh. Proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti itu. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. 32 tahun NU dipinggirkan. Tapi 78 saya ikut demo yang kemudian waktu itu ditembaki mahasiswa, ada yang masuk penjara, korbannya seperti Heri Ahmadi, Rizal Ramli, Magdir Ismail dan sebagainya, itu yang kemudian dipenjarakan pada tahun 78 itu. Jadi Padahal dia masih punya kemampuan memerintah TNI, memerintah Polri untuk sikat demonstran atau siapapun. Mampu dia. Jadi Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Bagaimana kita bercerita tentang 500.000 sampai 2 juta orang PKI yang dibantai? Hanya komunis yang dibantai? Tidak, 84 ratusan umat muslim di Tanjung Priuk dibantai. Sudah berhenti? Belum. 27 Juli penculikan mahasiswa, aktivis dan sebagainya. Pernah tidak ketemu dengan orang tua itu? Bagaimana kita mau bicara rekonsiliasi? Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Kapasitas presiden dalam konteks ini Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas gitu. Maka saya minta mundur. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh abang kita, ketika banyak orang mencela Jokowi, mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Kalau menjatuhkan presiden boleh, asal konstitusional. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi, itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Kalau yang nggak boleh itu inkonstitusional, bikin makar, bikin gerakan-gerakan anarkis, ya itu yang nggak boleh gitu. Tersangka kasus makar Egy Sujana ditangkap oleh tim penyidik Polda Metro Jaya pada Minggu 20 Oktober 2019. Penangkapan tersebut guna mengklarifikasi atas ditangkapnya seorang tersangka yang terjerat kasus perakitan. Selain itu, penyidik juga menggeledah rumah dan mengamankan ponsel milik Egy Sujana. Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini udah kedaulatan rakyat. Egy Sujana dilaporkan atas dugaan makar atas orasinya di Rumah Kertanegara pada 17 April lalu yang menyerukan soal people power atau penggerakan massa. Nah, kenapa polisi tidak periksa kecurangan ini? Kenapa justru saya dituduh makar? Kalau memang betul ditetapkan sebagai tersangka, pasti alasannya bukan karena bilang people power, pasti ada alat bukti lain, ya. Kalau tersangka makar gitu kan sudah ada unsur-unsurnya, ya, misalnya permufakatan untuk melakukan ini itu, pertemuannya di mana, yang bicara siapa, buktinya apa. Dan gara-gara ini saya ditangkap si people power. Saya bilang people power itu sesuai dengan koridor dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena saya udah uji, bukan saya omong kosong, bukan nuduh-nuduh. Nah, kalau dia suruh ganti rugi, mana bisa ganti rugi? Lalu Jokowi disalahkan? Nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu, bukan Jokowi pelakunya. Kalau udah tahu nggak lebih kok didukung terus, tuh gimana otak itu? Kita ini diajarkan tauhid, Allahu Akbar. Apa menurut Anda artinya Allahu Akbar? Artinya presiden kecil, menteri kecil, semua kecil, nggak boleh ada yang dianggap besar. Bagaimana kita bisa membesarkan Allah Ta'ala kalau kita tidak bisa mengecilkan diri kita sendiri?
banyak sekali orang itu yang semangat keberagamaannya begitu berkobar-kobar, tapi tidak diimbangi dengan kedalaman pemahaman agama. Ini yang menjadi masalah. Ada surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahu kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menghardik anak miskin, tidak beri makan orang miskin, lalai sholatnya, berlaku riya, pencitraan aja sampai masuk gorong-gorong gitu, dan tidak membantu. Al-Ma'un, bos. Jadi kenapa hari ini rakyat tidak sejahtera, minimal masih banyak yang miskin? Karena pemimpinnya yang bikin miskin. Ini namanya kemiskinan struktural. Jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij, yang modalnya Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang. Nah, kalau pakai surat Al-Anfal ayat 1 dan ayat 41 itu ada tentang gonima. Di situ harus 20% buat rakyat miskin, buat di jalan Allah, buat Ibnu Sabil. Ada surat Al-Anfal. Bang Egi, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya adalah kebatilan, begitu. Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah, orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Apalagi kadang-kadang menafsir Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Lah itu model-model manusia. Coba dalam CD dialog kita lihat, itu banyak, itu kan pelintiran-pelintiran ayat. Seenaknya dibawa Al-Quran, dibawa ke orang ini, boy. Siapa yang ngajari nafsiri kayak begitu tuh? Ya iblis yang di dalam diri kita itu yang ngajari kita tuh nafsiri seleh, hawa nafsu. Itu salah pak, keblinger bukan salto, keblinger muter. Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal, mulai 12 ilmu, mulai dari ilmu bahasanya, ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Apalagi kadang-kadang menafsir Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Al-Quran bukan kitab mainan. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya mutasil sampai Rasulullah SAW. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, nggak mungkin, mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Oleh karena itu konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Setiap ulama bisa ada salahnya, tetapi kalau kesalahan yang fatal itu yang kita tidak mau. Karena itu ulama-ulama memberi rambu-rambu. Jangan ini, jangan itu, jangan begini. Karena kalau tidak, kamu salah. Kalau tidak jeli, Anda salah. Lah itu model-model manusia. Coba dalam CD dialog kita lihat, itu banyak. Itu kan pelintiran-pelintiran ayat. Seenaknya dibawa Al-Quran, dibawa ke orang ini, boy. Siapa yang ngajari nafsiri kayak begitu tuh? Ya iblis yang di dalam diri kita itu yang ngajari kita tuh nafsiri seleh, hawa nafsu. Itu salah pak, keblinger bukan salto, keblinger muter. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silakan. Dan nggak pakai logika saya, pakai Quran. Ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu, gitu loh. Orang-orang itu suka membawa Quran, qala Rasulullah, ya kebetulan yang denger kebetulan nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar tafsir, ya iya saja, masya Allah, Quran hadis. Tak taunya banyak pengkhianatannya. Naudzubillah, itu wal bawa maq'adu minan nar. Ya betul, menyiapkan diri masuk neraka. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya mutasil sampai Rasulullah SAW. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Tadi kita sudah diingatkan semuanya bahwa negara
Kesatuan Republik Indonesia. Ini perlu persatuan, perlu kesatuan, dan NKRI adalah harga mati.